Monggo silakan untuk Sobat Baru Menyapa yang ada di studio. Adakah yang ingin bertanya lagi terkait masalah kewarisan ini? Monggo silakan. Oh iya, persiapan sidang ya. Terima kasih kepada narasumber dan juga kepada host. Kata narasumber tadi bahwa selama masih kiamat akan datang apabila ilmu waris sudah dicabut. Oleh karena itu saya terima kasih sekali kepada narasumber. Selama narasumbernya ahli waris masih ada, insya Allah kiamat masih lama. Jadi terima kasih narasumber memperpanjang masa kiamat yang akan datang. Ya, jadi pertanyaan saya, pembagian ahli waris kan sudah ditentukan, istri berapa, anak laki-laki 2, anak laki-laki perempuan 1. Misalkan begini, ada suami istri, suaminya meninggal. Misalkan suami istri narasumber dengan istrinya, narasumber meninggal misalkan. Terus istrinya dan anak-anak itu mendapat bagian masing-masing. Tapi saya pernah mendengar bahwa sebelum dibagi itu dibagi harta bersama dulu. Itu dasarnya apa? Terima kasih. Baik. Kalau mengenai harta ya, ada memang harta itu 3 ya, kategori harta itu 3 ya. Harta pribadi ya, digolongkan dengan harta bawaan. Kemudian juga harta warisan, harta yang dibawa dalam pernikahan, sudah memperoleh warisan sebelum dan sesudah. Kemudian harta bersama. Ya, harta bersama kalau terjadi perceraian. Tapi kalau sudah terjadi kematian, ya kan, harta bersama bagi anak bagi pasangan suami istri yang memiliki anak itu digolongkan sebagai harta warisan. Nah, jadi kita tidak lagi harus membagi harta bersamanya. Tapi ketika perceraian ada, ya kan, perceraian ada, belum lagi dibagi harta bersama, ya kan. Sementara si suami sebelum meninggal sudah menikah dengan orang lain dan sudah memiliki anak. Nah, ini kan pasti ada harta bersama dia selama pernikahan dia dengan pernikahan kedua yang belum dibagi dengan istri yang pertama. Nah, bisa ini kita bagikan dulu tentang harta bersama dari harta-harta yang mereka cari selama masa hidup sebelum perceraian. Tapi kalau dari awal si A, si B, suami istri memiliki anak 3 orang, meninggal si suami, dia tidak lagi kita harus bagi secara harta bersama dulu baru dibagi warisan. Langsung saja dibagi warisan. Tapi kalau ada kelang pernikahan, ya kan, pernikahan dengan yang lain, baik si perempuan maupun si suami, nah, ya kan, ada harta yang dicari dari pernikahan pertama tadi, bisa dibagi harta bersama dulu, begitu terbagi nanti baru dibagi harta warisan. Pendapat kami seperti itu. Tapi kalau tidak ada pernikahan langsung, tidak lagi dibagi harta bersama, langsung saja dibagi harta warisan. Begitu ya, Pak Haji. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu kesempatan lagi ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Hasanuddin dan moderator Mbak Melia, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alia ingin bertanya mengenai pembagian dalam Al-Quran dan hadis tadi ya Pak ya, bahwa perempuan itu bandingannya 1, laki-laki bandingannya 2 banding 1 begitu ya Pak. Kemudian apabila kita menyandingkannya dengan hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu yang menganut norma tertentu, contohnya di hukum adat Minangkabau Pak, di Padang itu kan menganut sistem matrilineal ya Pak ya, yang
kewarisan itu diturunkan pada garis ibu atau perempuan. Dan juga disandingkan pada Permen Nomor 3 tahun 2017 bahwa yang mengutamakan perempuan itu juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum, yang mengutamakan kesetaraan gender. Jadi bagaimana Pak untuk mungkin pertimbangan hukumnya atau rasio desidendinya apabila ada suatu masyarakat Minangkabau yang mengajukan pembagian waris berdasarkan hukum adat mereka, karena mayoritas masyarakat Minang atau Padang itu kan beragama Islam juga. Jadi bagaimana pembagian kewarisannya itu Pak? Kemudian yang kedua, apabila itu diputus dengan hasil kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut atau antara ahli waris, bagaimana nanti kelanjutannya untuk aturan yang ada di Al-Quran atau hadis ini Pak, seperti kuah hadis pembagian warisan dalam Al-Quran dan Al-Hadis begitu. Terima kasih. Baik. Siapa? Alia. Baik Ibu Alia ya, pertanyaannya sangat menarik dan sangat urgen, dan itu sudah menjadi pembahasan di kalangan akademisi, masyarakat itu sendiri, dan pengakuan dari masyarakat Sumbar sendiri, Sumatera Barat. Mereka tidak meniadakan, menghilangkan apa yang ketentuan dalam Al-Quran tentang penguasaan harta. Itu bukan perempuan yang menguasai di sana. Ada harta ya, ada harta yang jadi pusaka, harta tertinggi namanya. Ya, harta tertinggi ini yang menguasainya dalam adat Minangkabau itu perempuan. Ya kan? Selama sepakat antara seluruh ahli waris ini tidak dibagi-bagi, yang menguasainya itu perempuan. Ya. Tapi kalau sudah sepakat untuk pembagian harta warisan sesuai ketentuan ayat dan Al-Quran hadis itu, ya seperti itu, tidak berubah. Tidak berubah. Dan ini juga saya ketika sambil mengikuti perkuliahan saat ini, dan ada sampai 3 kali kami berdebat masalah warisan Sumatera Barat. Ada 3 orang peserta kami ya, di S2 itu berdebat habis-habisan. Saya juga termasuk orang yang sangat tidak cocok dengan pandangan seperti itu, mengutamakan adat daripada hukum Islam. Mereka tidak seperti itu. Mereka tetap mengutamakan di atas Al-Quran baru hadis. Adat itu masih di bawah. Cuman masalah harta ada ketentuan terkhusus bagi Sumatera Barat. Itulah yang selama masih ada itu perempuan dalam garis keturunan mereka, itu perempuan itu yang menguasai itu. Karena untuk mengangkat martabat perempuan tadi, bukan mengangkat dari makna mislu hasil unsayain, tidak. Mislu hasil unsayain itu tidak bisa dirubah. Ya, nggak ada hadis Rasulullah bisa merubah itu. 2:1 itu ya, tak ada. Sepengetahuan saya, sebanyak fikih yang pernah dibahas tentang misul hasil insan yang singkat itu, nggak ada yang mengatakan bahwa laki-laki dapat 1, perempuan dapat 2, sebaliknya enggak. Tetap laki-laki 2:1. Pengertiannya dalam hak ibadah, ketulusan, terus ketentuan memang harus patuh sama yang maha kuasa. Itu di akhir ayat ayat 11, 12, 13, 14 itu dibilang Allah itu. Orang yang menjalankan faraiid itu begitu. Seperti yang kami sampaikan tadi. Secara garis besarnya dalam pengertian ayat itu ayat 12, 13, 13, 14 ayat gitu. Bagi yang bisa menjalankan ketentuan Allah itu akan Allah kasih ganjaran selama-lamanya mereka berada di dalamnya. Dan bagi orang yang tidak mau itu akan Allah berikan kesengsaraan selama-lamanya juga bagi orang yang tidak melaksanakan hal tersebut. Makanya memakan harta orang itu sama dengan memakan bangkai. Itu kan kasar kalimat Allah tuh. Memakan yang bukan hak kita itu memakan bangkai. Bayangkanlah kita memakan bangkai, sementara kita di neraka udah kayak bangkai. Jadi itu tadi, bukan adat itu ditiadakan dalam pembahagian warisan itu menyalahi Al-Quran, tidak juga. Ya, kalau tunduk semua ahli waris melaksanakan pembagian peninggalan orang tuanya itu secara adat, ya silakan. Tapi tidak semua tadi. Allah sebut dalam beberapa ayat Al-Quran itu gitu, ya.
Hukum tertinggi itu Hukum Allah. keridoan. Suka sama suka itu hukum tertinggi itu. Ya suka dari anak-anak pertama sampai terakhir kita selesaikan warisan harta kita ini secara adat. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Anak pertama kedua ini jasanya luar biasa sama orang tuanya. Bisa dilebihkan dari situ? Bisa. Tapi tetap harus ditetapkan dulu 2:1. Dan tetap dengan ayat tadi, ada yang mendapat 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, 1/8, separuh menghabiskan. Nah, setelah itu bisa diberikan lebih banyak sama anak yang kecil. Itulah Islam itu luar biasa. Bagaimana pentingnya mendudukkan warisan itu sesuai dengan Allah sebutkan. Karena ibadah yang lain gak Allah sebutkan. Ini disebutkan, gak ada di Rasul Rasul. Ya. Nah. Mungkin ada lagi jelas. Jadi sepengetahuan saya perdebatan kami selama perkuliahan begitu. Kami mengatakan bahwa Sumatera Barat itu sudah menjalankan kewarisan itu secara Islami sesuai Al-Quran surah An-Nisa itu terutama. Tidak, kami lebih mengutamakan itu 2:1. Tapi ada adat kami di sana bahwa bukan warisan itu pusaka. Ketika nanti pusaka ini nggak lagi bisa dikuasai oleh perempuan, secara apa bisa mereka bagi secara Islami gitu. Mungkin demikian. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawabnya kita sudahi. Mungkin boleh Pak sedikit closing statement terkait hukum kewarisan ini. Baik, kewarisan seperti yang kita sampaikan dari awal bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan juga telah banyak diriwayatkan Rasulullah SAW beberapa perawi mengenai warisan. Warisan ini mari kita indahkan, ya kan? Mari kita jaga dengan baik sehingga darah daging yang kita tinggalkan nanti di kemudian hari tidak membuat sengketa yang membuat kita sebagai pemilik harta awal mendapat teguran Allah di hari kemudian. Kemudian sedapat mungkin mari kita melalui pengadilan agama bisa memberikan yang terbaik dalam hal sengketa kewarisan ini sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan kita, ya, khusus peradilan agama mengenai kewarisan, karena yang jelas kewarisan itu sengketanya datang dari hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah maupun perkawinan, kewarisan itu akan hilang sendiri, tak akan muncul ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara fikih maupun secara undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik adanya keterkaitan adat istiadat, itu semua bukanlah suatu halangan, ya, untuk menyelesaikan kewarisan itu sehingga seluruh ahli waris dapat menerima dengan baik dan juga bisa diselesaikan sengketa-sengketa mereka dan di kemudian hari mereka tidak merasa bahwa si A lebih banyak bagiannya daripada si B, tapi membuat pendekatan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah sendiri yang menentukan tentang bagian, kadar dan ukurannya. Kita hanya mengikuti itu ketika kita bisa musyawarah dan sepakat untuk tidak seperti yang Allah sebutkan itu juga berdasarkan keriduan seluruh ahli waris. Dan ini pertemuan kita ini mungkin sedikit banyaknya atau banyak sekali kekurangan, namun atas dasar keinginan kita dari pengadilan agama negeri ini bisa memberikan yang terbaik pelayanannya kepada masyarakat dalam hal sengketa waris di daerah Kabupaten Wonogiri. Demikian
Saya juga mohon maaf, mohon ampun kepada Allah apabila apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, paparkan ini ada kesalahan, Allah maafkan, ada kehilapan dan juga ada kesengajaan yang tidak sesuai di hadapan kita, khususnya pemirsa di studio podcast Pari Menyapa dan seluruh masyarakat Wonogiri khususnya dapat memahami bahwa Pengadilan Agama Wonogiri siap melayani masyarakat untuk mencari keadilan rasa adil menurut kemanusiaan tentang sengketa kewarisan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara ini saya tutup, saya ingin membacakan sedikit ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha hakamtu bainan nasi antahkulu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum yang seadil-adilnya. Sekian dari saya dan Bapak Hasanuddin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Rizka Amelia undur diri. Sampai jumpa di podcast Pari Menyapa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.